ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama perbaharui, hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini kita berada di masjid, di rumahnya Allah, berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang insya Allah semuanya mengharapkan ridha ampunan bahkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan, haturkan kepada uswah, qudwah, teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita belum pernah hadir di majelis Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, tapi mudah-mudahan termasuk kita menjalankan syariat dan ajaran yang dibawa oleh beliau, salah satu bukti keimanan kita dan juga kita ittiba kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang salah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namanya adalah Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi. Ini adalah salah satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak keutamaan. Ya. Dan para ulama menyebutkan kalau kita ingin mengamalkan Islam, ya, yang paling dekat, kalau tidak bisa meniru Rasulullah, maka tiru siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini Thalhah bin Ubaidillah, beliau adalah berasal dari suku Taim, ya, Al-Qurashi. Quraisy berarti nasabnya tinggi. Karena orang-orang Arab, mereka yang kabilahnya dari Quraisy itu dikenal dengan memiliki keutamaan. Bahkan sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka yang diberikan tugas siqayah, memberi minum para jemaah haji, ya, bahkan rifadah, bahkan ada yang memberi makan. Jadi semua jamaah haji itu dijamu. Nah, ini makanya mereka memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, ya. Nah, Thalhah bin Ubaidillah ini, ya, bapaknya Ubaidillah, ibunya adalah As-Sa'bah bintu Abdillah, ya. Nama ibunya As-Sa'bah, tapi kalau lihat dari bahasanya jangan dipakai ini nama. Karena Sa'bah artinya susah, ya. Kalau mau pakai nama kebalikannya sahlah. Makanya banyak tuh, ya. Jangan sampai ada di antara kita kasih nama anak perempuan As-Sa'bah, khawatir nanti jadi doa, nyusahin segala, ya. Tapi kalau sahlah, mudah, atau kalau yang laki-laki sahal, nah silahkan, ya. Tapi ini karena ibunya ini, ya, lahir sebelum diutusnya Rasulullah SAW, nampak dari namanya seperti ini, ya. Dan bapaknya ini asyrafun min asyrafi Quraisy, termasuk, ya, Pak Abdullah Ubaidillah ini adalah bangsawan dan salah satu tokoh di antara tokoh-tokoh Quraisy yang ada di kota Mekah, ya. Masya Allah, terkenal keluarga Thalhah bin Ubaidillah. Bahkan sebelum nanti beliau masuk Islam, yang pertama dengan al-adlu wal ikha, ya. Jadi keluarganya itu mereka sudah menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan persaudaraan. Itu. Padahal kalau kita baca pada umumnya masyarakat pada saat itu kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena mereka sudah tidak
kenal atau jauh dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang luhur. Ya, sering kita sebutkan beberapa contoh. Ya, di antaranya banyak di antara mereka kalau sudah ada gesekan antar saudara, ini biasanya susah untuk bisa didamaikan. Itu, ya. Bahkan kalau ada di antara kabilah, walaupun kalau dirunut ke atasnya masih sama, ini juga banyak yang susah untuk diselesaikan. Dan memang ini secara umum bahkan di kita pun ya, kalau ada pergesekan dengan saudara biasanya jauh lebih sengit daripada pergesekan dengan siapa? Orang lain. Makanya dalam Islam ada yang disebut dengan silaturrahim. Ya, ini pahalanya besar, yaitu menyambung hubungan apa? Kekerabatan. Ya. Kemudian selain dikenal dengan tadi ya, mengedepankan prinsip keadilan dan ukhuwah persaudaraan, keluarganya Thalhah bin Ubaidillah ini juga termasuk karam, ya, dermawan, masya Allah, ya. Jadi orang-orang Arab itu memang secara umum dari dulu sebetulnya mereka sudah punya tuh benih yang sangat kuat yang disebut dengan apa? Al-karam, suka memberi, ya. Bahkan sampai hari ini pun, ya, sampai hari ini pun banyak di antara orang-orang kita yang bekerja di sana. Kemudian ketika diberitahu ada keluarganya yang haji atau yang umroh, suruh datang. Kalau yang punya restoran suruh makan di situ dan nggak boleh bayar. Itu. Dan mereka kalau menjamu, masya Allah ya, ini salah satu di antara kelebihan orang-orang Arab yang nanti dikuatkan ketika datang risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Thalhah ini ketika dewasa tumbuh di bawah bimbingan orang tuanya Ubaidillah dengan Sa'bah. Kemudian dinikahkan dengan seorang perempuan namanya Hamnah binti Jahshin. Nah, ini adalah saudari dari nanti salah seorang di antara istri Rasulullah SAW, Zainab binti Jahsh. Ya, dan Zainab binti Jahsh ini termasuk sama kabilahnya Quraisy. Ya, makanya Bapak kalau baca dalam Al-Quran satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya langsung hanya Zaid bin Harisah. Dan gara-gara kasusnya ini, jadi Rasulullah yang menikahkan dengan Zainab binti Jahsh, tapi Zaid ini kan mantan budak. Sedangkan Zainab ini apa? Tinggi nasabnya. Dan perempuan kalau tinggi, merasa lebih tinggi dari suaminya susah. Gitu. Ya kan? Akhirnya sudah berusaha berjalan, nah, ternyata ini menjadi syariat ya. Kalau memang tidak ada jalan, ya mau apa lagi? Ya, yang penting sudah diikhtiarkan, ada islah, ada proses panjang ya, sampai akhirnya dicerai dan setelah itu dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, bagaimana keislamannya? Ini Thalhah bin Ubaidillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keislamannya adalah salah satu bukti di antara firman Allah Subhanahu wa taala di surah Quraisy ya. Jadi orang-orang Arab memang pekerjaan mereka yang paling utama khususnya orang Mekah adalah tijarah, berbisnis, jualan ya. Kemana? Yaitu di Syam dengan di Yaman. Jadi kalau musim panas dengan musim dingin itu mereka memang jarang sekali berada di kota Mekah. Jadi seringnya pergi, dan dulu memang untuk perjalanan antara Syam kemudian ke Mekah lagi, kemudian di musim lain ke Yaman, itu juga membutuhkan waktu yang panjang. Nah, ini ada kisah yang menarik, dan ini sebetulnya menunjukkan kepada kita bahwa hidayah Allah itu ada di mana-mana. Ya, hidayah Allah itu ada di mana-mana. Yang penting kita jangan tutup hardeng. Ya, dimanapun ada hidayah Allah. Karena ayat-ayat Allah itu, tanda-tanda keagungan Allah itu dua. Ada yang matslu, ini yang kita baca Al-Quran yang tadi kita simak ya. Ada yang mangzur, terbentang di alam ini. Jadi kita kalau mau merenung sebetulnya dimanapun kapanpun, di situ ada tanda-tanda apa? Keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini coba bayangkan, kata Thalhah, beliau menceritakan sendiri ya. Bainama nahnu fi suqi Busra. Ketika kami sedang berbisnis, berjualan di pasar. Padahal dalam Islam pasar itu adalah tempat yang paling apa? Buruk, ya kan? Buruk itu kenapa? Karena besar kemungkinan di situ orang menipu, orang timbangannya dikurangi, ya kan?
Itu besar kemungkinan, walaupun sebetulnya buruknya itu bukan karena pasarnya, tapi perilaku orang yang ada di mana? Di pasar. Bukan dalam artian kita orang muslim kalau gitu nggak usah ke pasar. Justru orang muslim ini harus banyak masuk ke pasar supaya pasar semakin apa? Berkah. Karena orang muslim sebelum masuk ke pasar berdoa. Bisnisnya juga niatnya apa? Ibadah. Tidak boleh dia tatfif, wailul lil mutaffifin. Wah, ini justru nanti pasar yang disebutkan oleh Rasulullah syarrul biqa, seburuk-buruk tempat di muka bumi ini akan berubah nanti menjadi tempat yang apa? Berkah. Minimal tidak didominasi oleh orang-orang yang tadi ya menipu, ya mengurangi timbangan dan seterusnya, ya. Ketika dia berada di pasar Busra ini di Syam, ya, idza rahibun yunadi, ada seorang pendeta ya yang berceramah menyampaikan petuah dan ujangannya, ya. Dan diantaranya, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, ya para tajir, salu ahla hadzal mausim, tolong tanya ini yang hadir di pasar ini, karena mereka dulu sistemnya musiman jualan itu, ya. Syukur. Sama dengan di beberapa tempat ya, masih ada pasar Rebo. Saya nggak tahu ini asal usulnya. Pasar Jumat boleh jadi itu. Pasar itu dulu memang adanya hari Jumat saja boleh jadi, walaupun nggak tahu ya. Ini mereka juga ada musiman. Tanya yang berjualan di musim ini, afihim ahadun min ahlil haram, apakah ada di antara mereka yang mereka adalah rumahnya dekat dengan Masjidil Haram? Maksudnya apa? Ka'bah. Karena orang berhaji, beribadah di Ka'bah itu dari sejak dulu sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Tolha, wa kuntu qariban minhu, dan saya sangat dekat dari pendeta ini, jadi terdengar jelas apa yang disampaikan oleh pendeta. Kemudian kata Tolha, na'am ana min ahlil haram, wahai Pak Pendeta, saya termasuk penduduk negeri Haram, kota Mekah. Kemudian pendeta ini tanya, ya, makanya ini kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang Yahudi dikecam betul dalam Al-Quran? Karena sebetulnya sudah ada beritanya, ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ya. Ini pendeta yang jujur, dia sampai mengatakan, hal zahara fikum Ahmad. Makanya di antara salah satu nama Nabi itu apa? Ahmad. Bahkan dalam kajian sirah Bapak ada satu disiplin ilmu khusus ya, namanya Asmaun Nabi. Nama-nama Nabi berdasarkan riwayat gitu. Ya. Jadi disebutkan ini dari mana nih? Kok Rasulullah disebutnya misalkan Al-Mustafa, kemudian Ahmad, kemudian Al-Mahi, Al-Hashir. Nah, ini ada satu khusus ya. Namanya Asmaun Nabi. Nama-nama Nabi dibuatkan satu kitab khusus ya. Ini kata pendeta ini, ada enggak yang muncul? Nah, dia kan jauh dari Syam ke Mekah itu jauh. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu nggak dipercaya. Karena berangkat malam pulang subuh itu nggak masuk akal. Padahal umumnya perjalanan antara Syam dengan Mekah itu rata-rata menghabiskan waktu 7 hari 7 malam. Itu. Makanya mereka nggak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj karena tidak masuk akal. Itu. Ada nggak? Ya. Di antara kalian yang namanya muncul seorang Ahmad. Kemudian kata Tolha ini karena dia sibuk bisnis ya, gak terlalu mengenal Waman Ahmad, dan Rasulullah gak terlalu dikenal dengan sebutan apa? Ahmad. Tapi siapa? Muhammad. Bahkan dengan gelarnya apa? Al-Amin di kota Mekah. Kemudian kata pendeta ini, Ibnu Abdillah ibni Abdil Muttalib, anaknya Pak Abdullah, anaknya Pak Abdul. Oh, baru paham. Oh, Muhammad ini, ya. Makanya enaknya orang Arab itu dulu mereka nyambung, ya. Beda dengan kita kadang-kadang kalau yang namanya sama, kalau nggak ada belakangnya itu pusing, ya kan? Makanya biasanya jadi ini Pak siapa nih? Pak Asep yang mana? Karena biasanya namanya apa? Banyak. Ini begitu disebutkan bin Abdillah bin Abdul Muttalib langsung kenal ya. Dan ini salah satu disebutkan oleh para ulama, kelebihan orang-orang Arab itu mereka kuat hafalannya, dan itu terbukti sampai sekarang diantaranya apa? Nasab ke atas itu masih kuat gitu ya. Nah, kemudian kata pendeta ini ya,
wa huwa akhirul anbiya, ini yang kami baca, kami telaah, kami teliti dalam kitab-kitab kami bahwa dia adalah nabi terakhir, ya. Jadi ini sudah disampaikan ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, ya. Tapi tadi yang mau menerima kebenaran tidak sedikit, ya. Bahkan di sini dijelaskan, ya, yakhruju min ardikum minal haram, nanti suatu saat, ya, Muhammad ini akan keluar dari negeri kalian yaitu kota Mekah Al-Haram, ya. Wa yuhajir, dan dia akan berhijrah ila ardi dzati hijaratin sud, ke sebuah tempat. Di sini belum disebutkan kota Mekah, kota Madinah, karena pada saat itu namanya masih apa? Yathrib, ya. Madinah itu baru dirubah oleh Rasulullah ketika beliau hijrah. Sebelum hijrah namanya apa? Yathrib, ya. Dan secara namanya udah buruk itu. Yathrib itu artinya apa? Dia yang berbuat dosa, ya. Makanya ketika Nabi Yusuf dalam Al-Quran dikerjain oleh saudara-saudaranya dan lapang dadanya bahkan memberikan maaf, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada dosa bagi kalian, maksudnya sudah dimaafkan. Makanya Rasulullah, gimana kita tinggal di sebuah kota namanya saya sudah buruk, Yathrib, berarti dosa lagi. Makanya beliau rubah jadi apa? Al-Madinah Al-Munawwarah, sebuah kota yang berperadaban tinggi, yang disinari oleh wahyu. Karena kalau kota yang berperadaban tinggi banyak, tapi yang disinari oleh wahyu, nah ini salah satu sampelnya adalah apa? Kota Madinah, ya, masya Allah. Makanya nanti dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, ya, diantaranya membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, ya, dan seterusnya. Nah ini salah satu diantara yang disampaikan, nanti dia akan berhijrah ke sebuah negeri di mana di situ banyak pepohonan kurma, ya. Karena kalau kita lihat di Mekah itu bisa dihitung jari, ya, pohon kurma itu ya yang ditanam umumnya. Tapi kalau di kota Madinah, masya Allah, itu kebun-kebun kurma. Bahkan ada sekarang di kota Madinah itu program wakaf menanam pohon kurma, ya. Jadi nanti dari penghasilan pohon kurma ini untuk biaya pendidikan anak yatim, duafa dari situ, ya. Jadi dikelola bukan untuk dikonsumsi orang per orang atau yayasan tertentu, tapi dikelola kemudian dikembalikan kemanfaatannya untuk siapa? Untuk umat, ya. Ini bisa sebetulnya di kita pohon apa umpamanya, ya, yang orang mau wakaf dan itu pahalanya ngalir terus sampai hari kiamat. Yang penting asalnya tidak boleh hilang gitu. Orang yang diwakafkan nilainya 1 miliar sampai hari kiamat nggak boleh. Kalau umpamanya geser ditukar silahkan. Tapi kalau ada yang kurang sedikit pun, maka yang mengelola ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wakaf ini, masya Allah, luar biasa, ya. Kemudian pesan terakhir daripada pendeta ini, ketika Thalhah bin Ubaidillah mengatakan saya adalah orang dari haram, kemudian disampaikan apa? Fa iyyaka antus baqa ilaihi ya fata, ya. Wahai pemuda, jangan sampai engkau kelewat. Maksudnya sudah dengar berita ini tapi masih berleha-leha tidak mau langsung menemui orang ini, ya. Apa yang terjadi? Ini mahalnya hidayah, ya. Dan Thalhah bin Ubaidillah karena memang dasarnya benihnya adalah baik, ya, jujur, ya, kemudian lahir dari keluarga yang terbaik. Makanya orang kalau yang benih awalnya baik di dakwah itu mudah. Kenapa? Karena dia udah bersih. Yang agak susah ini yang kotor bawaannya dan selalu pikirannya kotor, sudah dibersihkan juga kotor lagi. Ini kalau Thalhah karena bersih, ya, dia sedang bisnis apa? Langsung pulang dari Syam, balik ke mana? Ke kota Mekah, ya. Dan sampai di kota Mekah, ya, sampai di kota Mekah, di antara orang terdekat yang beliau kenal dan sama-sama pembisnis dan dikenal dengan orangnya bersih dan jujur luar biasa. Dan ini termasuk di antaranya yang disampaikan orang yang sudah mengikuti ajaran Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar. Datang menemui Abu Bakar, dia ceritakan apa yang tadi disampaikan oleh pendeta. Kemudian Thalhah ini tanya, betul apa yang tadi disampaikan oleh pendeta ini? Kata Abu Bakar, dia nggak mau buru-buru langsung jawab, padahal dia sudah beriman, ya, karena khawatir apa?
nggak sampai maksudnya, ya. Langsung dipegang tangannya, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Halumma ma'i ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayo, ya, kita tanyakan kepada orang yang kau maksud tadi, ya. Kemudian diceritakan, ya, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang disampaikan oleh pendeta tadi, ya. Kemudian kata Tolha, dan ini saya masih belum tahu ini, ya. Masih belum tahu bagaimana ayat-ayat Al-Quran dulu bisa menyihir itu para sahabat banyak yang masuk Islam, ya. Kan ungkapan retorika itu sihir, tapi mereka, Rasulullah nggak ceramah, ya. Kalau dilihat ceramah Rasulullah itu dikumpulkan, ya kurang lebih mungkin tebelnya kitab ini tambah dikit. Ini sudah ada ulama yang mulai. Tapi ini kata Tolha bin Ubaidillah, Rasulullah setelah diceritakan apa yang disampaikan, wa qara'a alayya syai'an minal Qur'an, bacakan beberapa ayat Al-Qur'an, itu dadanya langsung lapang, yakin gitu. Dia ingin masuk apa? Islam, ya. Nah, ini termasuk perlu kajian nih, ya. Jangan-jangan kita yang sudah muslim malah sering dibacakan Al-Qur'an malah dadanya semakin apa? Sempit gitu loh. Karena banyak orang kalau dibacakan ayat tentang orang kafir, orang munafik, wah ini bingung nih, gitu. Harusnya kan orang kalau yang betul-betul dia mentadaburi Al-Quran, ketika ada perilakunya yang salah, oh kita diingatkan, berarti harus perbaiki. Ini Masya Allah, masa orang kafir saja dengan mendengar ayat Quran dia jadi beriman? Masa kita yang sudah beriman mendengarkan ayat Al-Quran tidak bertambah apa? Keimanannya. Makanya ciri-ciri orang yang beriman itu, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran apa? Zadathum imana. Keimanannya semakin apa? Bertambah-tambah. Dan terus saya baca, ya. Termasuk Mus'ab bin Umair. Itu dakwahnya gak ceramah lama-lama. Duduk, sampaikan ayat sebentar, dan itu Masya Allah, ya. Makanya tadi kayak sihir, orang langsung itu. Dan ini sebetulnya perlu kita praktekkan, ya. Sering memperbanyak membaca apa? Al-Quran, ya. Dan yakin, seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran ini mukjizat lafalnya, termasuk bacaannya. Bapak kalau dengarkan bacaan Al-Quran itu nggak ada keharusan langgamnya apa, silakan. Yang penting jangan dibuat-buat, ya. Yang umumnya lagu apa gitu dibikin. Kalau kita orang Jawa bacanya gitu silakan, ya. Dan di Jawa ini persis sama dengan di Maroko, ada kemiripan itu. Bacaannya itu agak-agak mirip, ya. Agak. Nah ini karena itu nggak ada, yang penting dalam Al-Quran itu bacanya sesuai dengan ilmu apa? Tajwid itu. Dan pakai lagu apapun, kalau bacaan tajwidnya benar pasti enak. Dengernya aja pasti, walaupun nggak paham, itu ketukannya itu pasti apa? Enak. Gitu. Nah ini makanya Rasulullah sampaikan beberapa ayat, ya. Kemudian kata Tolha, fasyarahallahu sadri lil Islam, maka Allah melapangkan hati saya untuk masuk ke dalam agama Islam, ya. Kemudian setelah itu langsung berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumumkan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kata Tolha, ini termasuk keutamaannya, fakuntu rabi'u salasatin, saya adalah orang yang keempat setelah tiga sebelumnya, aslamu ala yadai Abi Bakar, yang masuk Islam gara-gara perantara Abu Bakar. Ini Abu Bakar juga termasuk, saya kurang paham, ya. Kurang paham tokoh-tokoh awal Islam yang masuk, termasuk 10 yang dijamin masuk surga, itu rata-rata masuk Islamnya gara-gara siapa? Abu Bakar. Tapi kalau Bapak Ibu baca, itu integritas Abu Bakar memang luar biasa. Beliau bisnisnya jujur. Karena apa? Perilaku itu nggak bisa dibohongi. Kalau ilmu teori bisa perdebatkan itu. Tapi kalau orang memang nyatanya baik, mau dijelekan kan gimana, susah. Jadi Abu Bakar itu orangnya santun, halus, ya. Bahkan nanti kalau kita lihat riwayat-riwayat ketika Rasulullah mau meninggal, sampai Aisyah itu protes, jangan bapak saya yang jadi imam. Karena kalau dia baca Quran pasti dikit-dikit nangis, sholatnya nggak selesai-selesai. Nah, kan ada orang baca Quran nggak selesai baca,
Ini Abu Bakar halus, ya. Tapi masya Allah, ini termasuk ya Thalhah bin Ubaidillah, orang yang keempat. Sebelum 3 orang sebelumnya sudah ada 3 orang, ya, mereka masuk Islam dan melalui perantara siapa? Abu Bakar Siddiq. Dan ini Abu Bakar Siddiq ini kenapa mendapatkan keutamaan yang luar biasa? Bisa dibayangkan orang-orang yang masuk Islam melalui perantara beliau, apalagi dalam kondisi sulit dan di awal-awal itu, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat menyebutkan, ya, siapa yang menjadi wasilah Allah. Nah, kita ini kalau mendakwahi orang, ya, mengajak orang kepada kebaikan, itu sebetulnya menjadi perantara kita dengan Allah, ya. Itu pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada humurun na'am, ya, unta merah. Unta merah itu pada saat itu setara dengan apa? Mobil yang paling canggih, paling hebat pada saat sekarang, karena orang pada saat itu kendaraannya ya unta itu. Nah, ini keutamaan yang pertama, beliau adalah termasuk as-sabiqunal awwalun, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Thalhah bin Ubaidillah, dan ini hampir semua kitab sirah, bahkan beberapa riwayat dalam kitab-kitab hadis menyebutkan tentang keutamaan Thalhah ini, disebut dengan syahidul hayy. Orang yang mati syahid tapi masih hidup. Gitu. Dalam riwayat lain disebutkan di sini Rasulullah pernah menyebutkan di hadapan para sahabat, man sarrahu an yanzura ila rajulin yamshi 'alal ardi wa qad qada nahbah. Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki yang kakinya masih berjalan di muka bumi, tapi dia sudah mati syahid karena sudah membayar lunas janji-janjinya dengan Allah, apa kata Rasulullah? Falyanzur ila Thalhah bin Ubaidillah. Maka lihatlah bahwa laki-laki itu siapa? Thalhah bin Ubaidillah. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan ini? Ini ternyata, ya, sababul wurudnya kembali kepada sebuah peristiwa besar setelah Rasulullah SAW melaksanakan hijrah, ya. Dan Rasulullah SAW ketika hijrah itu umurnya berapa tahun ini, Bapak Ibu? Berapa tahun Rasulullah ketika hijrah? Supaya ada di antara kita nggak merasa tua. 53. Nah, 53 ya. Sekarang hitungnya gimana? 40. Namanya 13 di Mekah. Ya, betul ya. 40 tahun Rasulullah kan diangkat jadi nabi, ya. Kemudian berdakwah di Mekah selama berapa? 13 tahun. Berarti 53 tahun. Ini kalau sekarang usia orang sekarang 53 tahun sudah apa? Turun mesin rata-rata. Ya, udah mau pensiun. Tapi Rasulullah justru malah, ya, nanti hijrahnya 50 tahun kedua hijriah ada perang Badar. Nah, dan yang akan kita bahas ini yang tahun ketiga, ya. Tahun ketiga hijriah ada perang yang sangat besar, yaitu perang apa? Uhud. Ini yang bukti sejarahnya masih ada. Dan bahkan gunung ini termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi jangan disangka bahwa makhluk-makhluk ini hidup ini. Bahasa kita saja ini jamad, ya. Benda yang diam ini mereka hidup. Hanya hidupnya berbeda dengan kita. Karena mereka prinsipnya ini selain manusia dan jin, musakhor, tunduk semua kepada ketentuan Allah. Dia nggak bisa berkreativitas. Kayak umpamanya ini gelas. Dari dulu sampai sekarang ya gini-gini aja. Maksudnya dia nggak bisa merubah sendiri. Beda dengan manusia, ya. Umpamanya pakaiannya bisa berubah, ya kan? Kan berubah-berubah ini. Nah, ini di perang Uhud ini yang menyebabkan Thalhah bin Ubaidillah ini mendapatkan kemuliaan, ya. Dan kami sering mengingatkan bahwa sebetulnya orang muslim itu tidak ada yang namanya turun mesin. Ya, justru harus semakin apa? Sehat, gitu. Kenapa? Karena ini selalu jadi image, bahkan doktrin orang kalau sudah 50, aduh mau belajar banyak yang nggak jadi, udah susah nih. Gitu. Padahal banyak di antara para sahabat yang masuk Islam umurnya mendekati 40.
Ya, contohnya Abu Bakar dengan Rasulullah kan selisih kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Berarti ya 37 atau 38 tahun. Berarti hampir-hampir sama. Termasuk yang lain bahkan yang lebih gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi pengingat kita. Jadi Rasulullah SAW di tahun yang ketiga Hijriah ini berarti kurang lebih 55 tahun. Bayangkan seorang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu 55 tahun ya. Bukan mendekati masa pensiun mulai leha-leha, tapi justru di sini menghadapi masa-masa sulit dan melakukan peperangan lebih dari 70 kali. Dan 27 kalinya beliau langsung turun memimpin perang. Jadi kalau dihitung hampir setiap bulan ada apa? Ya, bisa dibayangkan ini. Ya, kita jangankan perang, naik gunung aja, kalau tiap pekan kira-kira gimana? Ya, nggak bisa. Kenapa? Nah, boleh jadi memang fisik kita kurang fit, nggak sehat. Kenapa? Jarang olahraga, ya kan? Kemudian pola makannya nggak sehat. Nah, makanya ada yang mengkaji bagaimana pola hidup Rasulullah, ya, dari mulai bangun sampai tidur lagi. Nah, ini kalau kita bisa mengikuti, insya Allah akan sehat, bugar, itu, ya. Dan ini sangat penting sekali. Selalu kita mengingatkan bahwa orang umpamanya rata-rata sudah kalau di atas 50, aduh, saya udah siap-siap aja pensiun, gitu ya. Yang namanya orang Muslim, selama masih ada nafas, dia masih harus tetap apa? Beramal soleh. Apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, tapi tidak ada yang namanya pensiun dari apa? Beramal soleh sampai nafas yang terakhir. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika perang Uhud ini awalnya sebetulnya Rasulullah SAW musyawarah dengan para sahabat, ada 2 pilihan. Pilihan pertama, mereka tetap tinggal di kota Madinah dengan perhitungan kalau diserang mereka masih di kandang sendiri. Ya. Yang kedua, ya, ada usulan berangkat ke Bukit Uhud. Ya. Dan itu memang kalau dari Madinah ke Uhud itu memang tidak terlalu jauh, ya. Apalagi untuk sekarang pakai bis kayaknya nggak sampai 1 jam kali ya, 1 jam gitu. Nah, akhirnya terjadi musyawarah diskusi. Rasulullah sebetulnya lebih condong ke yang pertama, ya. Tapi karena mayoritas di antara para sahabat yang memberikan usulan lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, dan di sini wahyu tidak mengutak-ngatik gitu, nggak ada aturan, nggak. Nah, ini diberikan kebebasan dengan musyawarah. Dan prinsipnya orang kalau bermusyawarah banyak pendapat, kemungkinan mendekati kebenarannya juga semakin apa? Besar, gitu. Apalagi ini hasil musyawarah. Dan kalau di sini bukan benar atau nggak benar, ya kan? Tapi mana yang lebih maslahat bagi mereka pada saat itu. Akhirnya Rasulullah SAW karena banyak yang lebih cenderung memilih keluar ke Uhud, menyusun strategi, dan di antara strateginya Rasulullah SAW membagi pasukan. Salah satunya ada yang disebut dengan rumah, ya, Zaish rumah, tentara yang memang mereka disuruh menjaga di Bukit Rumah. Ya, Bukit Rumah itu sebetulnya pendek, ya, jauh dari Bukit Uhud itu. Kalau Bukit Uhud itu tinggi kelihatan, kalau Bukit Rumah itu pendek. Tapi ini yang menjaga pasukan supaya mereka ini tugasnya hanya memanah. Dan Rasulullah sudah ingatkan, jangan ada di antara kalian baik kita menang ataupun kalah yang bubar dari Bukit Rumah ini. Tapi ternyata apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini harus komit ini. Termasuk kita di keluarga suami istri, kalau sudah komitmen jangan rubah-rubah di jalan. Ya, dalam hal-hal yang fatal bisa terjadi seperti apa? Perang Uhud. Atau kita di instansi perusahaan apapun, kalau sudah komit di awal, walaupun kita punya otoritas di situ, kalau hasil musyawarah harus komitmen. Sudah diarahkan, sudah jalankan. Gitu. Kalau ada masukan, nanti pikirkan lagi kapan ada ngumpul lagi. Gitu. Nah, ini pasukan rumah ini, kaum muslimin di awal sudah menang, ya, sudah nampak kemenangan. Bahkan ada di antara gonimah itu sudah tergeletak. Maksudnya itu dulu kalau perang itu mereka bawa semua harta kekayaan, ya. Ternyata pasukan rumah ini mereka terburu-buru, bukan ingin mengambil untuk jatah mereka. Mereka hanya ingin mengamankan apa?
Ghanimah ini nauzubillah ya, walaupun ada dalam beberapa riwayatnya yang mereka melakukan gulul. Gulul apa itu? Mengambil sesuatu sebelum dibagikan. Dan boleh jadi itu haknya tapi belum dibagikan oleh Rasulullah, diambil. Bahkan dalam sebuah riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan, laki-laki ini di neraka kata Rasul. Para sahabat bingung. Ini orang habis perang, ya kan? Kok di neraka? Ternyata begitu diperiksa di rumahnya, ada di antara harta rampasan perang itu dia sudah bawa duluan gitu. Kata Rasulullah, ini yang menyebabkan dia masuk neraka karena perbuatan apa? Gulul, ya, nauzubillah, ya. Nah, akhirnya di Bukit Rumah ini ada 50 ya, 50 pemanah-pemanah yang mereka sudah terampil dan ahli, ya. Kemudian 40 orangnya ini turun. Ya. Dari 50 bayangkan 40 orangnya turun dan mereka sibuk ngambilin apa? Harta rampasan perang. Padahal sudah menang ini, kondisi kaum muslimin sudah menang. Masya Allah. Tiba-tiba Khalid bin Walid, dia melihat dengan kecerdasannya strategi perang ya. Makanya Khalid bin Walid ini satu-satunya pimpinan perang qoblal Islam wa ba'dal Islam yang belum pernah dikalahkan. Sehingga nanti di masa pemerintahan Umar bin Khattab khawatir dia ada rasa gua nih diganti. Dan memang yang kedua secara karakter Khalid dengan Umar itu gak ketemu. Umar orangnya keras ya wataknya, Khalid juga keras. Ini kalau pemimpin dengan wakil dua-duanya gini biasanya ketemu. Kalau pemimpinnya keras, harusnya yang wakilnya agak lembut gitu, lebih lemah lembut. Gitu. Nah, makanya diganti dengan Ubaidah bin Jarrah ya. Ini karena memang belum pernah terkalahkan. Nah, termasuk ketika peristiwa Uhud ini ya, ketika Khalid bin Walid melihat bahwa kaum muslimin ya sudah menang, tapi ada celah di sini. Orang-orang yang sudah diperintahkan menjaga di Bukit Rumah turun, akhirnya dia membawa pasukan yang tersisa menyerang ke Bukit Rumah ini dan dihantam di situ sampai akhirnya bisa menghantam pasukan yang ada di Bukit Uhud ini. Sampai di sini Rasulullah SAW karena strateginya jebol ya, Rasulullah SAW dijaga oleh 11 orang. Tadinya sudah menang, coba bayangkan ini ya. Makanya kalau tidak taat kepada apa yang sudah diperintahkan oleh pemimpin, ini bahayanya besar ya, bahayanya besar. Akhirnya apa? 11 orang ini, 8 orang dari Ansor, 8-8-nya meninggal semua. Jadi mereka menjaga Rasulullah. Dan bayangkan Rasulullah SAW itu ketika perang Uhud sampai apa? Gigi gerahamnya itu apa? Copot. Dan yang paling banyak kena tusukan pedang dengan panah ini adalah sahabat yang kita ceritakan hari ini, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Tapi yang Allah takdirkan, kalau sahabat Ansor yang lain itu rata-rata syahid, mereka meninggal, tapi ini dia nggak meninggal. Dan begitu selesai perang, ya, begitu selesai perang di perang Uhud ini kaum muslimin sedih sekali, ya. Begitu pulang rata-rata mereka menangis. Dan ibu-ibu yang gak ikut perang ini yang lebih dahsyatnya lagi, yang ditanyakan bukan suaminya, bukan anaknya, tapi bagaimana dengan Muhammad SAW. Bahkan ibu-ibu mengatakan, kalau Nabi Muhammad masih selamat, yang lain semuanya musibah apapun kecil di hadapan kami. Masya Allah ya. Dan sudah ada desus-desus pada saat itu di perang Uhud bahwa Rasulullah SAW apa? Meninggal ya. Akhirnya dilindungi oleh Thalhah sampai selesai peperangan ya. Endingnya ya memang jadi tidak jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah, ya kan? Karena awalnya kaum muslimin sebetulnya sudah menang, tapi ini ada pelajarannya, ada ibrahnya bagi kita ya. Dan ternyata dari menjaga Rasulullah SAW ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, setelah beberapa sahabat yang lain meninggal, disinilah yang tersisa hanya Thalhah bin Ubaidillah. Dalam riwayat lain disebutkan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dalam riwayat lain ada dengan Abu Bakar, tapi Abu Bakar tempatnya agak terpisah, tidak langsung bersamaan dengan Rasulullah SAW. Tapi yang langsung melindungi Rasulullah SAW adalah Thalhah bin Ubaidillah ini ya. Dan beliau ini Masya Allah ketika selesai perang dilihat anggota tubuhnya ya. Dilihat anggota tubuhnya, hampir semua ruas yang ada di dalam tubuhnya itu ada bekas apa? Pedang dan tombak.
gitu. Tapi ini yang Allah takdirkan memang tidak meninggal ya. Dan yang namanya mati sebagaimana disebutkan Al-Qur'an yaitu ajalun musamma, ya sesuatu yang sudah dicatat waktunya, tempatnya, caranya itu sudah ada gitu. Jadi orang walaupun separah apapun logika kita ini harusnya meninggal, selama belum ajalnya ya belum gitu. Dan ini banyak sekali kisahnya ya. Nah, dari sinilah Rasulullah SAW menyampaikan hadis tadi ya, siapa yang ingin melihat orang yang kakinya masih menginjak di bumi padahal dia syahid, maka lihatlah siapa? Thalha bin Ubaidillah. Selesai perang, Rasulullah SAW dalam keadaan berdarah-darah ya. Dan Rasulullah SAW bayangkan pada saat umurnya 55 tahun ya, dalam keadaan duduk, kemudian mau berdiri dan kaki Thalha ini sudah nggak kuat nahan gitu. Tapi adabnya dengan Rasulullah tidak ingin menunjukkan gitu. Nah ini makanya banyak sekali ya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar dalam gua itu dia menangis bukan menangis karena takut untuk dia, takut kepada siapa? Gimana nih kalau Rasulullah SAW yang jadi korban gitu. Ini Thalha ketika Rasulullah mau berdiri dibantu diangkatkan dan dia sebetulnya kakinya sakit luar biasa, tapi selesai mengangkat Rasulullah SAW fasyafa, Allah takdirkan malah kakinya jadi apa? Sembuh. Masya Allah. Makanya ini di antara manakib ya, kelebihan Thalha bin Ubaidillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ingatan kita bahwa sahabat-sahabat mulia yang mendapatkan kemuliaan itu pasti ada harga yang harus dibayar. Kita juga sama, kalau ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ada harga yang harus dibayar, mungkin walaupun caranya ya mungkin berbeda dengan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apalagi kita sekarang bukan musim perang, bukan musim berhadapan dengan musuh ya kan, tapi ada tantangan-tantangan yang lain yang sudah pasti adalah apa? Nafsu kita ya, kecenderungan kita kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita belajar dari Thalha ini, bisa kita ambil petik hikmahnya ya, untuk senantiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita juga akan sebutkan di pertemuan yang selanjutnya insyaallah terkait dengan bagaimana kedermawanannya Thalha bin Ubaidillah ya, sampai nanti disebut dengan Thalhatul Khair dan seterusnya. Mudah-mudahan ini beberapa hal yang sudah kita sampaikan bisa menjadi ilmu dan mudah-mudahan bisa kita tiru, karena Al-Quran berjalan ini salah satu sampel utamanya adalah Rasulullah SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini saja, mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin menyampaikan kami persilahkan. Nah. Ya. Ya. Itu terkait dengan Thalha itu, kalau masih bisa berjalan itu dalam artian seperti apa ya? Kita bisa gambaran apakah seperti kita ini masih berjalan atau memang apa namanya hanya gambaran saja bahwa Thalha itu masih ada. Ya. Jadi beliau masih hidup. Jadi sebegitu banyak luka gitu. Sahabat-sahabat yang lain yang tadi yang 11 orang melindungi Rasulullah itu 8 orang dari Ansar itu meninggal semua syahid. Tapi ini Thalha ini begitu banyak luka yang dia terima dari musuh-musuh Islam pada saat itu ya, orang-orang Quraisy, tapi beliau masih hidup gitu. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah, beliau ini syahid tapi masih hidup gitu. Jadi maksudnya orang ini dapat level syahid, tapi orangnya masih apa? Hidup, berjalan di atas bumi. Dan tadi salah satunya, kakinya dia sudah nggak kuat itu, tapi saking cintanya kepada Rasulullah, bantu Rasulullah untuk berdiri sampai berjalan pulang ke kota Madinah. Jadi ini maknanya, makna yang sesungguhnya ya, bukan makna perumpamaan. Jadi beliau orangnya memang setelah perang Uhud nggak langsung syahid meninggal. Gitu. Tapi beliau hidup, dan ini tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, kalau ingin melihat orang syahid yang masih
kakinya di atas muka bumi, maka lihatlah siapa? Tolha gitu. Ya, jadi maksudnya memang masih hidup, betul. Harusnya seperti ini mati gitu barangnya. Gambaran normalnya, betul. Gambaran normalnya orang kalau sudah tusukannya, bahkan nanti kalau lihat angka-angka yang disebutkan oleh para ulama, ada yang menyebutkan 79 tusukan, bahkan ada yang menyebutkan tidak ada ruas dari anggota tubuhnya, pasti ada bekas luka di situ. Ini kan berarti sudah cukup apa? Parah gitu. Ya, tapi tadi ini terkait dengan ajal ya, kematian. Mau seperti apapun orang sudah, pokoknya lehernya digorok pun kalau belum waktunya mati, ada saja kan yang hidup, walaupun secara logika nggak masuk akal gitu ya. Itu ya. Nah, ada lagi yang lain? Nggak? Ya. Tolha bin Abdullah itu kan salah satu sahabat Nabi yang terkenal kan ya? Ya. Seperti kayak Utsman, Abu Bakar, Umar. Tapi mungkin kedermawanannya masih di bawah dari salah satu sahabat ya, kayak perang Tabuk itu kan nggak terlihat ada ketika sumbangsinya beliau ya. Ya, Utsman ya. Oh ya, karena itu dia tidak ada kan. Ya. Jadi yang ingatan itu ketika Abu Bakar Siddiq menentukan semua hartanya, semua setengahnya dan semua Ya. berkota itu kedermawanan di mana? Ya. Memang kalau kedermawanannya, tingkatannya ya seperti Abu Bakar nggak tertandingi. Itu kayak tadi ketika perang Tabuk itu perang yang dalam kondisi sulit ya. Bayangkan mereka kan bersandar hidupnya rata-rata kan dari perdagangan dan pertanian ya. Perang Tabuk ini musim panas, yang kedua jaraknya jauh. Tabuk itu hampir perbatasan dengan Jordan kalau sekarang ya. Jadi kalau nyebrang laut itu sudah Jordan. Tambah lagi pada saat itu juga banyak kaum muslimin yang tergoda ya, karena ini sudah mendekati wafatnya Rasulullah SAW. Sebagian sudah punya harta banyak, rumah mungkin lebih nyaman, banyak yang sudah menerima fasilitas dan keenakan. Itu kadang-kadang memang setan dan jin itu godanya gitu. Jadi kalau saya malah lebih sulit ya, kita kalau dalam masa sulit malah lebih enak berjuang. Ini kalau yang sudah enak nih kadang-kadang berjuang ini berat. Sama dengan monyet, kalau ada topan tuh megang kenceng, ya kan? Tapi kalau angin sepoi-sepoi, ya awalnya megang, lama kelamaan lepas. Setelah itu apa? Jatuh dari pohon. Ini banyak yang kayak gitu. Tuh, termasuk sahabat dalam perang Tabuk tuh ada kasusnya yang bahkan sampai dicantumkan dalam Al-Quran. Walaupun nggak disebut namanya, itu Ka'ab dan beberapa temannya. Ya. Jadi kalau Abu Bakar memang imannya memang full ya, nggak ada bandingannya di antara para sahabat. Makanya ketika Rasulullah wafat terjadi diskusi siapa yang menggantikan Rasulullah. Itu Abu Bakar langsung bilang, karena kaum muhajirin minta dari muhajirin, Ansor minta dari Ansor, Abu Bakar langsung berdiri, saya milih Umar bin Khattab. Kemudian kata Umar apa? Gak mungkin saya menjadi pengganti Rasulullah selama Abu Bakar Anda masih hidup. Kenapa? Karena ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah, ketika beliau sakit engkau yang menjadi imam. Akhirnya setelah itu semua sepakat, dan yang diangkat siapa? Abu Bakar. Dan yang kedua, banyak riwayat yang menyebutkan Rasulullah itu biasanya setiap habis sholat subuh ya, zikir, pergi ke ujung kota Madinah, ada nenek-nenek orang Yahudi dan disuapi oleh Rasulullah dan lembut sekali. Gitu. Kemudian ketika Rasulullah wafat, ya, tanya Abu Bakar kepada Aisyah, wahai anakku, apa amalan yang saya nggak tahu dari Rasulullah yang ingin saya tiru? Kata Aisyah, biasanya Rasulullah berangkat, datangi ke nenek-nenek ini, ketika disuapi oleh Abu Bakar, nenek ini ngamuk gitu. Siapa ini? Ini pasti bukan yang kemarin. Karena apa? Kata dia yang kemarin itu nyuapinnya halus, makanannya halus gitu. Dan ini juga sama, ketika Abu Bakar wafat tanya lagi ke Aisyah, apa amalan yang dilakukan? Ternyata begitu Umar, nenek ini juga sama merasakan hal yang sama, dan mereka nggak tahu kalau ini adalah orang muslim. Ya, disuapin. Masya Allah. Makanya ini diantara manakib ya, keutamaan Abu Bakar itu dalam berinfak. Memang dia sampai ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar? Allah wa Rasulah. Saya hanya meninggalkan. Kalau Umar ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Kata Umar, saya sisakan setengah harta saya untuk keluarga saya. Sahabat-sahabat yang lain juga tadi tingkatannya ya. Makanya disepakati oleh para ulama,
keutamaan para sahabat itu ya levelnya, dari 10 orang yang dijamin masuk surga, yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman dan Ali. Makanya ini termasuk ya kesesatan orang Syiah itu kan, mereka mau ngotak-ngatik ini. Ya, di antaranya apalagi bahkan yang sampai parah, harusnya yang menjadi khalifah itu Ali. Tuh. Kemudian bahkan ada yang lebih parah lagi, harusnya yang menerima wahyu itu adalah Ali. Jibril salah memberikan apa? Wahyu. Ada itu yang paling tinggi derajatnya ya, di antara mereka ada doktrin seperti itu gitu. Jadi memang kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang utama yang sudah sempat kita sebutkan sebelum-sebelumnya, memang tidak sebanding ya. Tapi memang juga tetap dikenal di kalangan para sahabat ini bahwa dia ini tolatul khair, orangnya baik banget, dermawan gitu. Dan salah satu di antara kisahnya, beliau pernah didatangi oleh orang, kemudian ternyata orang ini masih memiliki kekerabatan, dia butuh minta bantuan, tapi nggak punya harta, tapi dia punya benda, punya mungkin kalau sekarang kayak tanah gitu bisa dijual. Kata dia, saya nggak bisa bantu, tapi saya sebetulnya sedang ingin bantu. Kalau Anda mau, saya punya tanah ini, harganya kira-kira sekian. Kalau kamu mau ambil harganya atau dijual, terserah deh mau. Kata dia, saya butuh banget. Akhirnya dikasihkan. Kira-kira kalau kita punya segitu-gitunya mau dikasih ke orang apa? Nggak mungkin. Makanya dikenal dengan sebutan apa? Tolatul khair. Ya, Tolha orang yang sangat apa? Dermawan. Dan memang rata-rata sahabat itu dikisahkan oleh para ulama, kalau berinfak la yakhsha minal fakar. Mereka nggak takut fakir. Dan sebetulnya orang kalau infaknya rajin nggak mungkin menurut saya fakir. Dia kan kalau fakir nggak berinfak lagi, selesai sudah. Ya, tapi kalau dia infak lagi berarti ada lagi apa? Rizkinya. Dan bahkan doktrin kita dulu di pesantren, kalau dompet sudah kosong itu tandanya mau ada yang masuk lagi. Jangan takut gitu. Tapi kita karena rata-rata jadi pegawai ya kan, seolah-olah penghasilan atau rizki itu yang adanya dari situ. Nah ini yang membuat kita jadi banyak kekhawatiran itu. Tapi sebetulnya rizki itu dalam Islam ada konsep min haitsu la yahtasib. Rizki dari pintu yang tidak disangka-sangka ya, yang tidak sangka. Makanya saya selalu menyampaikan, walaupun kita nih banyak yang pegawai atau apa, tetap kalau bisa tetap punya bisnis. Kenapa? Orang yang bisnis itu tawakalnya lebih tinggi ya, kemudian kreativitasnya lebih beda dengan orang yang nggak pekerja, apalagi ngandelin gaji dari situ. Rata-rata ya mau kerjanya 100% full, mau 2% juga tetap gajinya terima setiap bulan. Makanya para ulama dulu nggak menganjurkan kalau kita ini jadi pegawai tetap. Bahkan saya di pesantren doktrinnya gitu, lebih baik jadi ekor daripada jadi kepala, tapi kita nggak bisa. Orang kalau kerja di orang kan waktunya terserah yang mempekerjakan kita. Kalau kita punya kerjaan sendiri ya terserah kita waktunya kapan. Ini doktrin-doktrin yang di pesantren mereka supaya kita hidup mandiri ya. Sebelum kita keluar pesantren diajarkan wirausaha, suruh ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang ada di kota-kota itu. Tujuannya supaya, karena orang kalau bisa berbisnis dia cenderung lebih punya kebebasan dalam beragama, dalam beribadah, waktunya luang dan seterusnya. Wallahu ta'ala gitu ya. Nah, ada yang ingin menyampaikan? Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli alaihi wasallam.